Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas undangan dari rekan-rekan kawan-kawan Jamal. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara langsung aja, karena ini ngomong 2 tahun pembangunan Lamongan ya. Kalau kita bicara tentang program prioritas 11 itu, saya kira waktu ini tidak akan cukup untuk kita bahas tahap satu persatu. Tapi yang saya harapkan juga itu kita mempunyai catatan kaki untuk menjadi keberlangsungan dalam tahapan diskusi dan juga pengawalan yang lebih eksklusif ke depan seperti itu, dan juga transparansi tentunya. Tadi ada penyampaian beberapa hal dan memang saya juga ingin menarik lagi ya, kita ini bahas tentang pembangunan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan 2 tahun ini. Yang utama itu ya tentu kita bicara tentang bagaimana ke depan ini Lamongan menghadapi situasi-situasi yang memang sangat pasti terjadi kalau kita ngomong persiapan hari ini. Mestinya tadi saya kira itu mengharapkan ada Bapeda untuk hadir di sini. Karena memang seperti Pak Dinas ini juga, PU Bina Marga ini, beliau tidak sebagai perancang ya. Beliau hanya menyampaikan usulan. Kapasitasnya hanya di situ. Nah, bicara mengambil daripada tanggapan kawan kita yang dari Mas Magnus tadi itu, saya fokus di pelaksanaan penanganan Bengawan Jero ini, bagaimana ini menjadi paradoks, bagaimana ini menjadi delusi, bagaimana ini menjadi hal aktivitas hanya diambil sebagai muatan-muatan agar anggaran ini bisa diturunkan, tapi tidak daripada angka untuk penyelesaian secara bertahap daripada proses terjadinya terjadinya banjir di Bengawan Jero itu. Padahal itu bukan bencana saya kira. Padahal itu juga bukan tragedi. Tapi itu zonasi yang harus dirawat oleh pemerintahan Kabupaten Lamongan. Siapapun yang hari ini menjabat, hari ini Bapak Yuronur Effendi. Kita tahu terkait 2 tahun kemarin terjadi pandemi, itu fresh semua, bahkan internasional juga menanggapi itu. Dengan tahapan yang tersisa hari ini, mestinya Pak Yuronur minimal ada legasi untuk ditinggalkan daripada besok siapapun yang menjadi, atau Bapak sendiri Yuronur yang akan melanjutkan lagi. Jadi tahapan trap perencanaannya ini tidak ada sama sekali. Kita mau bicara apa? Hanya bicara tentang utopis, mohon maaf yang disampaikan masnya tadi itu, bahasanya ini tidak mungkin. APBD Kabupaten Lamongan tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan banjir di Lamongan. Gila apa? Itu tidak mungkin, itu pasti bisa terselesaikan kalau ada step by step perencanaan yang jelas. Mestinya daripada pihak Bina Marga sendiri dan juga daripada yang utama stakeholder Bapeda dan juga stakeholder Bapak Yuronur Effendi Bupati itu mengajak semua intelektual itu untuk merapatkan hal ini. Bagaimana rumusan hal ini? Atau bisa juga mendatangkan ahli daripada pelaksanaan tahapan pengalokasiannya. Memang zonasinya di Bengawan Jero ini memang di bawah permukaan air ini gitu loh. Tapi sampai batas ini kita tidak melihat hal itu untuk diupayakan. Dan bicara tentang silaturahmi para tokoh Lamongan, saya kira ini forum luar biasa di sini. Kenapa kita tidak meninggalkan legacy trap bahwasanya besok akan melakukan seperti ini, atau daripada PU Bina Marga sendiri bicara Jamula juga gugup dan gagap. Karena memang anggarannya hanya berapa persen dialokasikan di situ. Saya fokuskan lagi terkait, saya kira memang saya ingin membahas keseriusan tentang di Bengawan Jero ini. Karena apa? Itu jelas kegagalan panen terjadi, kegagalan padi terjadi, kemiskinan di depan mata. Kita mau bicara apa? Dan apa yang disampaikan salah satunya yang tadi Bapak izin ya, senior saya juga, saya Mas yang lebih tua. Kenapa kita bicara menggantungkan hal yang sudah ada di depan mata, baru kemarin diparipurnakan terkait raperda APBD, kok bicara itu suatu hal yang utopis. Ada anggarannya. Kalau kita bicara tentang hukum tata negara, eksekutif bertanggung jawab penuh tentang anggaran yang dikeluarkan. Bicara tentang kesejahteraan rakyat, ini ada aturan daripada kebijakan fiskalnya. Kalau kita anggaran ini ternyata sudah dianggarkan, tapi kita menilai angka daripada kesuksesan ini tidak ada,
Saya katakan ini bisa praduga, ini korupsi. Ini korupsi. Saya mestinya tadi ada agenda di Surabaya dan juga kuliah, tapi saya sempatkan karena ada undangan yang luar biasa dari Jamal di sini. Saya kira itu tidak panjang kali lebar. Saya kira pemerintah Bapeda ini harus serius. Kalau persoalan terkait anggaran, gunakan efisien anggaran. Mana hal-hal yang bisa diefisienkan, tidak melakukan pemborosan dari step dinas-dinas, khusus 2 tahun saja untuk fokuskan terkait yang masih tersisa ini terkait Bengawan Jero itu. Dan memang harus ada jelas terkait hitungan anggaran berapa. Ini kita sudah selesaikan terkait pendalaman daripada agar air tidak naik lagi. Kok kita hanya diam nunggu encek gondong datang, proyek datang, anggaran di provinsi diajukan ke pusat turun untuk bencana, dan DPC Gemeni Lamongan menolak Bengawan Jero itu dinamakan bencana. Itu bukan bencana, itu murni daripada kapasitas pemerintah Kabupaten Lamongan tidak efisien terkait itu. Terima kasih.